Pemirsa ingin tahu perkembangan informasi terbaru hari ini yang sedang hangat dan penting? Mastijo Official Report menyajikan berita terkini inspiratif dan menghadirkan informasi. Kami akan menghadirkan sisi unik dan berita terkini dalam garis Jogja Update. Berita dari Bantul, pemirsa. Sadis dan keji, Muhammad Rafi Ramadan, 24 tahun warga Bantul, tega membunuh kekasihnya sendiri. Ya pemirsa, tersangka tega mencekik kekasihnya Enggal Dita Puspita pada tanggal 25 September 2024. Jasad korban ini kemudian disimpan di kamar kos-kosan sampai tanggal 20 Desember. Ketika masa kontrak kos sudah habis, ini tersangka kemudian memindahkan kerangka korban ke rumah orang tua tersangka di Donotirto, Kretek Bantul, Yogyakarta. Keluarga korban yang merasa curiga akhirnya melapor ke pihak kepolisian dan langsung mendatangi rumah Muhammad Rafi Ramadan untuk dimintai keterangan. Namun saat dimintai keterangan, Rafi kemudian ini langsung mengakui semua perbuatannya yang telah menghabisi pacarnya sendiri. Tersangka saat ini ditahan di Mapores Bantul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi dari kasus di Bantul ini, Andi Kumala dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan AKP Inengah Jeffrey Pranawidyayana selaku Kasih Humas Polres Bantul. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Pak. Baik, Pak Jeffrey, kami semua ingin mengetahui bagaimana update terkini dari kasus ini, bagaimana kemudian polisi awalnya bisa mengungkap kasus ini setelah pelaku membunuh korban dengan kurun waktu yang cukup lama, Pak. Ya, memang kalau untuk update yang pelaku sudah diamankan dan sudah ada di Polres Bantul. Kalau untuk kronologi atau kejadian awal itu pada tanggal 20 Maret kemarin, anggota Polres Bantul mendapatkan aduan terkait kecurigaan di mana sudah tidak terlihat lagi sosok perempuan, tapi barang-barangnya masih digunakan pacarnya. Nah, pada saat itu langsunglah dilakukan pendalaman dan langsung mengarah ke pacarnya. Di situ pacarnya langsung mengakui bahwa telah membunuh korban dengan cara mencekik yang terjadi pada tanggal 25 September 2024 lalu. Dan jasadnya langsung ditinggal begitu saja di kontrakan atau kos yang dikontrak oleh pelaku, di mana juga itu dikontrak sama pelaku dan beserta keluarganya atau ibunya. Dan setelah ditinggal begitu saja, 2 minggu setelah itu sudah mulai bau karena takut ketahuan dari pelaku, melarikan diri dan kontrak di Condong Catur, Sleman. Itu 2 minggu setelah kejadian. Di tanggal 7 Desember, pelaku kembali lagi ke kontrakan untuk bersih-bersih dikarenakan kontrakan di bulan November sudah selesai. Nah, saat bersih-bersih langsung mengetahui bahwa korban sudah berbentuk kerangka dan langsung dimasukkan ke tas kresek dan dibawa ke kontrakan dia yang ada di Condong Catur. Nah, setelah itu takut diketahui, di tanggal 20 Desember kerangka dibawa ke sebuah losmen di Kaliurang, dibersihkan agar tidak bau, yang kemudian langsung dibawa pulang ke rumah ayahnya yang ada di Kretek Bantul. Ya Pak Jeffrey, berarti ini pelaku beberapa kali memindahkan jasad korban ini ya Pak, betul? Iya betul Mbak. Ya kemudian ini kan rentang waktunya cukup lama Pak Jeffrey, sekitar 6 bulan. Apakah di rentang waktu 6 bulan itu tidak ada keluarga maupun teman yang mungkin mencari keberadaan korban Pak? Ya sebenarnya ada yang mencari Mbak, ada yang mencari. Namun kan di sini pelaku menjual HP korban, namun masih
menguasai nomor telepon korban. Jadi kalau ada komunikasi, yang membalas adalah pelaku, bukan korban. Oh, baik. Baik. Apakah kemudian ada laporan sebelumnya, Pak, motif dari pelaku ini membunuh korban? Apakah kemudian di warga sekitar juga sudah dimintai keterangan? Apakah sempat terjadi cekcok atau seperti apa ketika pelaku kemudian menghabisi nyawa korban, Pak Jeffrey? Ya, memang kalau keterangan dari tetangga kontrakan yang di Manding ini, yang kontrakan itu memang sering ada terdengar keributan. Nah, ketika kami mencoba memeriksa lebih dalam, dari pelaku memang mengakui sebelumnya adanya cekcok dengan korban, di mana berawal dari menggoreng bakso yang pada saat itu gosong ya, sampai gosong, yang akhirnya korban ini menegur pelaku dan memukul pelaku menggunakan sapu, yang pada saat itu korban sedang bersih-bersih rumah. Nah, karena dipukul, si pelaku ini mulai emosi dan mulai mencekik korban hingga hilangnya nyawa. Baik, sudah berapa lama sebenarnya korban dan pelaku ini menjalin hubungan, Pak Jeffrey? Kurang lebih sekitar kami belum tahu, tapi sudah mengenal sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan kemudian apakah dari keluarga korban juga sudah mengenal sosok dari pelaku pembunuhan ini, Pak, sebelumnya? Belum mengenal. Oke, baik. Jadi kemudian karena tidak mengenal inilah yang sedikit mempersulit, kemudian juga handphone dari milik korban juga dikuasai oleh pelaku, yang artinya juga yang membalas pesan ini adalah pelaku, yang kemudian membuat sedikit kesulitan bagi pihak kepolisian untuk melacak keberadaan korban, begitu ya, Pak ya? Tidak ada kendala sih, Mas. Karena memang kami mendapatkan laporan dari rekan korban, di mana rekan korban juga mengetahui pelaku. Oke. Ya, pelaku dan korban ini sebenarnya apakah satu tempat kuliah atau seperti apa? Teman main begitu bisa dibilang ya, Pak Jeffrey ya? Teman main. Oh. Baik. Baik, untuk terakhir mungkin ya, pasal apa yang kemudian bisa dikenakan bagi pelaku ini, Pak? Ya, pelaku bisa dikenakan pasal 338 terkait pembunuhan. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kasih Humas ya, Pak Jeffrey selaku untuk informasi yang diberikannya ya terkait dari kasus pembunuhan ini. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi.